Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Suwadi, nomor induk mahasiswa 250508303126. Kami mahasiswa RPL UNY kelas A. Perkenalkan kami di sini untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi yang diampu oleh Ibu dosen Novi Trisilia MPD. Di sini kami diberikan 5 soal yang harus kami jawab menurut apa yang kami pahami dan kami ketahui. Di soal pertama kami diberikan soal mengenai sekolah menengah kejuruan. Jika kita menjadi seorang guru di bidang mesin, pelayaran, otomotif, elektro yang berada di wilayah tradisi kuat, dalam ini masyarakat meyakini bahwa hanya kaum laki-laki saja yang cocok untuk jurusan-jurusan tersebut, sehingga anak perempuan ketika ingin masuk itu dilarang, bahkan tidak ada kesempatan oleh orang tua mereka. Nah, di sini kami diberikan pertanyaan, apakah kami harus mendukung tradisi masyarakat tersebut atau mendorong siswi perempuan tersebut untuk tetap mengambil jurusan tersebut. Berikut soal yang diberikan Ibu dosen. Menjawab pertanyaan yang pertama, kami sebagai seorang pendidik atau seorang guru tentunya kepada siswi perempuan tersebut akan memberikan semangat bahwa anak-anak atau siswi tersebut harus kita dukung, kita motivasi agar meskipun banyak tantangan dari masyarakat, dari adat istiadat, ketika ada kapasitas dan keinginan di bidang otomotif contohnya, kita harus dukung, karena antara laki-laki dan perempuan ini itu secara prinsip mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Jadi karena untuk pekerjaan-pekerjaan hal-hal tersebut tidak hanya didominasi kaum laki-laki, tapi perempuan pun punya hak dan punya kesempatan untuk berekspresi di bidang otomotif contohnya. Meskipun di kalangan masyarakat itu sesuatu yang kurang lazim atau kurang umum, karena memang perempuan, pandangan masyarakat dulu itu ngertinya masak dan pekerjaan rumah. Tapi di era globalisasi sekarang ini memang perempuan bisa diberdayakan atau bisa berekspresi sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, kemampuan dan ekspektasi mereka, keinginan mereka, motivasi. Itu yang harus kita dorong. Dan juga tentunya dalam hal bidang otomotif misalnya, tentunya di situ tidak mengesampingkan hak-hak perempuan, hak-hak untuk dihormati, tidak dilecehkan dan lain sebagainya, karena itu juga akan merugikan perempuan juga. Sementara di situ berada di komunitas laki-laki pada umumnya, itu tentunya menjadi tantangan terhadap perempuan tersebut. Namun sebagai pendidik, saya tetap mensupport anak tersebut untuk semangat dan dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Nah, untuk masyarakat di sini, kami sebagai seorang pendidik memberikan arahan, pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, orang tua atau wali murid, supaya pandangan atau paradigma terhadap pembatasan kegiatan perempuan itu dirubah, sehingga perempuan itu bisa lebih maju. Tentunya pendekatan itu harus dengan pendekatan yang smooth, pelan. Nanti ketika kita mendekati secara frontal, itu yang timbul di masyarakat akan timbul gejolak, sehingga tujuan dari pendidikan akan tambah masalah di perlawanan warga dan lain sebagainya.
Mungkin itu jawaban yang bisa kami berikan untuk soal nomor 1. Kemudian di soal yang nomor 2, di sini inti soal adalah dalam sebuah kelas, guru menghadapi dilema yang mana sebagian orang tua menginginkan anak mereka hanya belajar nilai budaya sendiri, sementara sekolah ingin menanamkan nilai nasional dan toleransi. Sebagai seorang guru, nah, kita disuruh memilih apakah milih mayoritas, mengajarkan mayoritas nasional atau mengakomodasi semua budaya minoritas. Berikut ini soal sudah kita cetak seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebagai seorang pendidik, tentunya saya lebih memilih kita dalam mengajarkan mengacu pada budaya mayoritas atau nasional, tidak terbelenggu oleh budaya minoritas atau budaya lokal. Karena apa? Apapun perkembangannya, kita harus mengikuti atau mengikuti tren-tren yang berlaku di dunia ini. Karena apa? Untuk mencapai sebuah kemajuan atau perkembangan, itu terkadang ilmu itu tidak ada dalam lingkungan kita, ataupun budaya itu tidak ada pada lingkungan kita untuk mencapai sebuah kemajuan sebuah masyarakat dan lain sebagainya. Perlu ada kalanya kita mencontoh dari perilaku atau budaya-budaya di daerah lain, sehingga ketika kita hanya terpaku dalam budaya sendiri atau lingkungan kita sendiri dalam masyarakat dan tidak menerima pendapat atau budaya dari orang lain, pokoknya saya begini, secara bisnis pokoknya itu susah untuk maju. Ibarat pepatah seperti kata dalam temurung. Jadi orang-orang yang punya prinsip seperti itu merasa hebat. Karena apa? Dia tolak ukurnya cuma pada yang di lingkungan sekitarnya, tidak melihat tolak ukur di daerah lain. Sehingga mereka untuk termotivasi maju dan lain sebagainya itu tidak ada motivasi. Karena apa? Di daerah, misalnya di daerah itu ada yang menonjol. Belum tentu kita kalau ada daerah lain, dia bisa berkompetisi. Sehingga daerah-daerah yang mengutamakan budaya lokal itu cenderung mereka kemajuannya terhambat, bahkan tertinggal, karena daerah lain sudah mengembangkan dirinya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian tentunya dalam hal menyampaikan tersebut tanpa melupakan budaya-budaya lokal yang masih sejalan atau selaras dengan budaya nasional. Jadi budaya-budaya lokal yang masih bisa kita toleransi, bisa masih kita kolaborasi dengan budaya nasional itu masih kita kembangkan. Jadi masyarakat tersebut akhirnya kan bisa memilih, artinya bisa berpikir juga, oh ini ternyata yang untuk kemajuan kita yang terbaik ini, bukan kita bertahan pada prinsip-prinsip budaya lokal, sehingga masyarakat itu harus berkembang dengan seiring berkembangnya era peradaban manusia, perkembangan ilmu dan teknologi. Mungkin seperti itu jawaban soal yang nomor 2. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Di sini seorang anak lebih banyak belajar nilai hidup dari media sosial dibandingkan dari sekolah dan keluarga. Dan di sini isi media sosial secara umum kurang mendidik. Kemudian sebagai seorang pendidik, apakah kita itu membatasi keras akses anak pada media sosial atau mereka tetap mengakses bebas media tersebut? Di sini kita suruh milih salah satu, tentunya saya akan milih yang membatasi. Ini berikut nih soalnya. Di sini kita akan memilih membatasi keras akses anak. Namun di sini dalam hal pembatasan, tentunya kita sebagai orang tua atau pendidik dalam batasi ini tidak secara otoriter. Artinya apa? Jika media sosial itu
membantu, mensupport dengan perkembangan ilmu pengetahuan anak-anak kita, itu ya kita dukung. Contoh YouTube-YouTube edukasi yang mendidik, misalnya Google yang membantu dalam mereka memecahkan masalah, dan sekarang kan sudah berkembang AI, teknologi AI yang bisa menjawab apa yang ada di persoalan ini. Namun AI juga tidak dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, karena harus dikaji-kaji dengan ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lain atau panduan buku dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus sebagai orang tua pintar-pintar mengatasi ini, perkembangan teknologi terutama media sosial, karena teknologi itu seperti gunting atau berpisau bermata dua, di satu sisi bisa bermanfaat, di satu sisi bisa membunuh. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus membatasi yang kurang bermanfaat. Contoh di game itu juga kurang bermanfaat juga anak-anak. Namun dalam hal ini ya kita tidak secara frontal, berarti keseluruhan, karena hampir seluruh anak kita itu hampir main game, entah game yang berat atau game yang sedang. Ketika itu kita batasi secara frontal, mereka juga akan curi-curi waktu. Curi-curi waktu entah di kamar mandi atau seperti apa, bermain game, pura-pura di kamar mandi melakukan kegiatan, ternyata cuma nge-game. Nah, itu memang kita harus berikan kelonggaran namun dibatasi. Seperti itu. Karena apa? Ketika kita biarkan anak-anak itu terlalu dalam kegiatan medsos yang kurang bermanfaat, sementara di masa mereka itu masa-masa belajar, masa-masanya belajar, masa produktif, mengekspresikan kreativitas, menuntut ilmu, otaknya baru fresh-freshnya dimasuki ilmu, dimasuki dengan ilmu seperti ilmu game kan nanti akan mengganggu perkembangan anak, sehingga akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Itu memang sangat sulit kalau kita biarkan. Bahkan kalau kita biarkan, maka kita ikut serta dalam menjerumuskan anak tersebut ke dalam situasi yang serba tidak produktif dan bermalas-malasan. Mungkin itu jawaban yang nomor 3. Selanjutnya pertanyaan di nomor 4. Di sini ada pertanyaan, pendidikan sering dipandang sebagai sarana untuk mentransfer kebudayaan kepada generasi berikutnya. Nah, di sini menurut pendapat Anda apa contoh kebudayaan lokal yang masih diajarkan melalui pendidikan formal maupun non formal di masyarakat kita? Bagaimana cara tersebut tetap eksis? Di sini kita diminta memberikan contoh kebudayaan masyarakat dulu, terutama di daerah kampung-kampung itu yang masih sesuai atau masih harus kita berdayakan. Berikut misalnya, di sini saya mengambil contoh adalah gotong royong. Gotong royong merupakan tradisi lokal, terutama gotong royong itu biasanya berawal dari perkampungan. Dari desa-desa pedalaman itu sangat kental lagi dengan gotong royong, dalam istilah Jawa dinamakan gugur gunung. Jadi memang itu budaya yang sampai sekarang masih relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan di lingkungan pendidikan pun harus kita berdayakan. Cara berdayakan seperti apa? Jadi memang harus kita berikan pengertian kepada anak-anak didik kita, bahwa kita itu makhluk sosial. Artinya apa makhluk sosial? Selain makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu tidak bisa hidup tanpa campur tangan orang lain. Sehebat-hebat apapun orang, dia tidak mungkin bisa hidup, memenuhi semua kebutuhannya itu nggak mungkin bisa dipenuhi sendiri. Dia butuh orang lain, entah berapa persen pasti butuh. Itu pasti, tidak ada manusia yang di dunia ini bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Nah, itu harus kita tanamkan betul ke anak-anak. Karena kalau kita biarkan mereka dalam sifat egois, individu, itu akan lama-lama kepedulian terhadap lingkungan sosial juga akan kurang atau bahkan tidak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Contoh dalam masyarakat, ketika
anak-anak itu tidak peduli dengan perubahan di sekitarnya, misalnya perubahan norma, pelanggaran hukum, tidak saling mengingatkan teman-temannya, bahkan sampai bermasyarakat, setiap kepala keluarga atau individu dalam masyarakat itu saling peduli, pokoknya saya memenuhi kebutuhan kita sendiri aja, orang lain terserah, mau ngapain, serah bebas pilihan kalian. Itu nanti akan rusak tatanan hidup di masyarakat ini. Karena apa? Di masyarakat ini ada norma-norma yang harus ditaati. Nanti yang saling mengingatkan dan lain sebagainya tidak ada. Itu bagian dari bentuk komunikasi, dan komunikasi tersebut banyak dicapai atau diraih dari kegiatan gotong royong. Gotong royong berkumpulnya dalam sebuah warga, dalam sebuah kegiatan. Di situ selain melaksanakan kegiatan, ada interaksi, diskusi, ngobrol, dan sebagainya. Nah, disitulah nanti akan terjadi saling tukar informasi, saling memahamkan, saling toleransi, dan lain sebagainya. Sehingga di situ perlu kita galakkan di sekolah, terutama di sekolah ya, karena kita lingkungan pendidikan, apalagi di masyarakat. Di masyarakat pun harus kita berikan tugas untuk anak-anak didik kita, minimal ikut dalam kegiatan masyarakat, supaya mereka bisa belajar dari apa yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu bentuk kegiatan yang bisa dilakukan, menghimbau, memahamkan, dan menyadarkan mereka akan betapa pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dan sosial bermasyarakat. Kemudian ini soal yang terakhir, soal yang kelima. Di sini soal yang kelima, intinya setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Ada yang otoriter, demokratif, dan permisif. Di sini berbagai macam pola pendidikan ini berpengaruh terhadap sosialisasi dan kepribadian anak. Nah, kita disuruh ambil contoh kasus dari pengalaman yang terjadi di lingkungan. Nah, di sini berikut ini soalnya. Di sini kami akan banyak bercerita tentang apa yang terjadi yang saya alami di lingkungan masyarakat. Di sini akan menyoroti pendidikan yang secara otoriter. Sebenarnya pendidikan yang otoriter itu ada keberhasilan juga ada kegagalan. Contoh saya berikan yang berhasil. Dalam sebuah lingkungan masyarakat kami ada salah satu orang tua yang mendidik anaknya secara otoriter, dan ini saya ceritakan yang dari sisi yang berhasil dan dari sisi psikologi anak. Jadi anak itu kebetulan push oleh orang tua dari kecil, dari bahkan SD kelas 1 itu untuk salah satu cabang olahraga. Cabang olahraganya adalah lari. Setiap hari dia push lari, pagi lari, siang lari, sore lari. Kita sebagai masyarakat yang melihat tuh seperti nggak tega melihat anak tersebut lari 3 kilo, bahkan 5 kilo, usia 5 SD kan gitu. Tapi apa yang diperoleh dari kebiasaan itu, ya mungkin anak itu awal mula terpaksa, tapi karena memang metode orang tua yang secara otoriter ada pada tempatnya, itu anak itu meskipun terpaksa mengikuti, dan akhirnya apa? Banyak prestasi yang dia raih. Singkat cerita, dari prestasi itu dia banyak kecurangan yang dia peroleh. Dan akhirnya ketika dalam sebuah perekrutan anggota Polri, dia bisa masuk dengan prestasi itu. Itu sebuah keberhasilan anak tersebut, dan akhirnya anak itu secara psikologis, oh iya ya, ini yang diinginkan orang tua, dia sadar. Seperti itu. Kebetulan anak itu memaksakan diri dan punya kapasitas dan juga ada semangat juang sehingga dia bisa berhasil. Nah, mungkin dari segi psikologis memang otoriter itu serba tekanan ya. Anak itu cenderung tidak mandiri atau tidak bisa kreativitas. Tapi ketika dia juga kebetulan di lingkungan yang tepat, otoriternya tidak asal otoriter, itu ya bisa membawa keberhasilan anak, dan anak itu sampai sekarang menikmati hasilnya. Kemudian yang gagal ya otoriter yang tidak melihat perkembangan anak atau kapasitas anak, itu sama di bidang olahraga. Anak itu dari kecil dididik fisik dan lain sebagainya untuk olahraga tersebut. Sampai orang tuanya itu memang saking pinginnya anak itu berkembang atau berhasil, sampai setiap hari marah-marah dan lain sebagainya. Akhirnya anak itu seperti
depresi atau mungkin turun mental ya, secara keberanian jadi kurang dan lain sebagainya. Nah, di sini itu prosesnya tidak cuma di sini saja, itu sampai dia ke bangku perkuliahan. Ya, kuliah harus begini, harus begitu. Akhirnya kuliahnya pun juga mendapat jurusan yang tidak sesuai yang diinginkan karena mungkin karena tekanan dan lain sebagainya, sehingga mungkin dari segi daya pikir dan sebagainya juga ada penurunan, sehingga ya tetap kuliah anak tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tuanya jurusannya seperti itu. Dan pada akhirnya sampai titik puncaknya itu selesai kuliah dia frontal berontak dengan orang tuanya, pokoknya saya nggak mau diatur lagi, ingin hidup sesuai dengan keinginan saya. Dan sampai sekarang juga belum mendapatkan sesuatu hidupan yang uh, mereka dia cita-citakan, hanya istilah dari pekerjaan yang penting kerja aja. Padahal ketika saat itu dia dari awal misalnya orang tua itu tidak memaksakan kehendak pada anak harus begini harus begitu dan lain sebagainya, itu mungkin anak bisa berekspresi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ketika dalam sebuah sistem tidak mampu ataupun terpaksa, itu memang juga sebagai orang tua jangan dipaksakan. Akhirnya ya seperti itu, dan penyesalan pasti datang di belakangan. Nah, ini untuk metode pendidikan yang saat ini saya memilih yang demokratis. Karena demokratis di situ selain kita berikan anak kebebasan, juga ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilewati oleh anak tersebut. Contoh, anak SMA memang nggak boleh ngerokok, itu memang harus dipantau keras, orang tua harus keras. Padahal sekarang kalau melihat anak SMA sekarang yang nggak ngerokok, secara fakta itu bisa dihitung jari, bisa mencari. Tapi memang itulah fakta kehidupan yang memang anak sekarang nggak bisa dilepas begitu saja, harus ya diberikan rasional berpikir dan sebagainya. Makanya untuk pendidikan yang demokratis untuk di era sekarang sangat-sangat relevansi, sehingga nanti kedepannya tumbuh kembang anak itu bisa terarah. Misalnya mau berbelok ke jalur-jalur yang negatif, merokok, minuman keras dan sebagainya, ya harus kita cegah, kita antisipasi, butuh kita pantau dan kita beri pengertian. Seperti itu. Kemudian dari segi psikologis, secara demokratis itu juga akan membangun kreativitas anak. Anak tidak tertekan, dia berekspresi, mengembangkan imajinasinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Di sini orang tua hanya memberikan arahan dan pandangan, kamu sebaiknya begini, tapi pilihan dikembalikan kepada kamu. Nah, ini plus minusnya, karena bagaimanapun orang tua kan yang sudah mengalami kehidupan ini lebih lama, berbagai macam problematikanya itu sudah dialami daripada anak-anak. Akan lebih bijak ketika pengalaman kita di masa muda mungkin kurang baik atau kurang menyenangkan, itu sampaikan ke anak, sehingga anak itu tidak terjerumus pada lubang yang sama. Mungkin itu yang bisa kami berikan untuk Ibu Novi. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.